Pemuda miskin sembuhkan anak CEO yang hampir lumpuh. Imbalannya ia dijodohkan dengan anak CEO tersebut. Fajar belum sepenuhnya mengoyak selimut kegelapan, namun langit sudah mulai menunjukkan cahaya lembut berwarna jingga kebiruan. Ayam jantan di pekarangan tetangga sudah berkokok berkali-kali, bersahutan menandai dimulainya hari baru. Namun bagi Adi, pagi ini tidak berbeda dengan ratusan pagi sebelumnya. Ia terbangun bukan karena alarm ponsel, melainkan karena suara batuk-batuk ibunya dari balik dinding bambu yang tipis. Suara itu seperti pengingat akan tanggung jawabnya yang begitu berat. Kamarnya yang sempit hanya berisi kasur tua yang sudah berlekuk dan sebuah lemari kayu yang catnya sudah mengelupas. Udara pagi yang seharusnya segar, terasa pengap di dalam gubuk sederhana itu. Dengan langkah berat, Adi beranjak dari tempat tidurnya. Matanya menerawang ke jendela yang hanya ditutup terpal plastik. Hari ini harus bisa dapat setidaknya Rp80.000. Gumamnya dalam hati sambil menghitung kebutuhan hari ini. Beras, obat untuk ibu, dan cicilan utang di warung. Uang Rp100.000 yang dia dapat kemarin sudah habis untuk membeli obat dan membayar listrik. Hidupnya bagai roda yang terus berputar di tempat, penuh dengan keringat dan kepasrahan, tanpa tahu kapan ujungnya. "Ibu, Adi sudah buatkan teh hangat," ucapnya sambil memasuki kamar ibunya yang tak kalah sederhana. Perempuan tua itu terbaring lemah. Wajahnya keriput menahan sakit. "Sudahlah, Nak. Jangan repot-repot urus ibu. Kau harus cepat berangkat cari kerja," sahut ibunya dengan suara parau. "Kasihan anak muda sepertimu harus mengurus ibu tua seperti saya." Adi menggeleng. Tangannya dengan lembut menyuapi ibunya teh hangat. "Ibu jangan bicara begitu. Merawat ibu adalah kewajiban Adi. Ibu sudah membesarkan Adi sendirian setelah ayah meninggal. Sekarang giliran Adi yang merawat ibu." Setelah ibunya minum obat dan tertidur kembali, Adi bersiap untuk pergi. Di depan cermin kecil yang retak, ia mengenakan kaos lusuh dan celana jeans yang sudah pudar. Pekerjaannya sebagai kuli panggul di pasar dan driver ojek online mengharuskannya kuat fisik dan mental. Terkadang, ia merasa iri dengan teman-teman sebayanya yang sudah berkeluarga atau memiliki karir yang mapan. Tapi perasaan itu selalu ia pendam dalam-dalam. "Inilah takdirmu, Adi," bisiknya pada bayangannya sendiri di cermin. Saat akan berangkat, langkahnya terhenti oleh suara ibunya yang memanggil. "Adi, hati-hati di jalan. Jangan lupa makan siang." "Iya, Bu." "Ibu juga jangan lupa makan yang sudah Adi siapkan di meja," balasnya sambil membereskan beberapa barang yang berserakan. "Nanti sore, Adi antar ibu ke rumah Bibi Yati. Kata dokter, ibu perlu perawatan lebih lanjut, dan Bibi Yati mau menolong merawat ibu untuk sementara waktu." Ibunya menghela napas panjang. "Kita selalu merepotkan orang lain, Nak. Bibi Yati adalah saudara ibu, Bu. Dia dengan senang hati membantu. Lagi pula, ini hanya sementara sampai Adi bisa mengumpulkan lebih banyak uang," ujar Adi mencoba menghibur. Meski hatinya pedih, ia tidak boleh menyerah. Ada ibunya yang bergantung padanya. Dengan menaiki sepeda motor tuanya yang sering mogok, Adi melaju menuju pasar. Pikirannya berkecamuk antara harapan dan keputusasaan. Setiap hari adalah pertarungan, tapi dia yakin suatu saat badai ini akan berlalu. Yang tidak dia sadari, takdir memang memiliki rencana yang tak terduga, dan pertemuannya dengan seorang gadis bernama Elsa akan mengubah hidupnya selamanya. Kamar rumah sakit itu lebih mirip suite hotel bintang 5 daripada tempat perawatan. Dindingnya dilapisi kayu mahoni, lantainya marmer mengilap, dan perabotannya berdesain minimalis non-elegan. Tirai sutra yang tebas terbuka memperlihatkan pemandangan kota dari lantai 20. Namun Elsa, 23, hanya menatap kosong keluar jendela. Matanya yang biasanya berbinar, kini redup bagai lampu yang hendak padam. Tubuhnya terbaring tak berdaya di atas ranjang rumah sakit elektrik yang canggih, kontras dengan keadaannya yang lemah. "Sudah seminggu, Dok. Bagaimana kondisinya sekarang?" tanya Pak Warjio. Pria berambut silver yang selalu tampil perfeksionis itu, kini terlihat lusuh. Kerutnya di dahi tampak jelas, dasi bermereknya sedikit longgar. Dr. Richard, spesialis tulang belakang terbaik di kota itu, menghela napas. "Pak Warjio, hasil MRI terbaru menunjukkan kerusakan pada L1 dan L2 vertebra.
Cedera akibat jatuh dari kuda itu lebih serius dari perkiraan kami sebelumnya. Elsa memalingkan wajahnya dari jendela. Apa artinya itu, Dok? Suaranya lemah, nyaris berbisik. Dr. Richard berpaling padanya, mencoba tersenyum menghibur. Artinya, kita butuh waktu lebih lama untuk pemulihan. Kemungkinan untuk berjalan normal lagi sangat kecil. Seketika udara di ruangan itu terasa membeku. Elsa memejamkan mata, menahan tangis. Jadi, aku akan lumpuh. Tidak sepenuhnya, Elsa. Tapi besar kemungkinan kamu akan membutuhkan kursi roda, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Atau mungkin selamanya. Jawaban dokter itu seperti pukulan godam bagi keluarga itu. Tidak mungkin, sanggah Pak Warjio dengan suara meninggi. Saya akan bawa Elsa ke Singapura, ke Jerman, ke Amerika. Uang bukan masalah. Dr. Richard menggeleng. Ini bukan soal uang, Pak Warjio. Kondisi tulang belakang manusia sangat kompleks. Bahkan dengan teknologi terbaik sekalipun, tidak ada jaminan. Setelah dokter pergi, Pak Warjio menghampiri putrinya, mencoba memegang tangan Elsa. Jangan khawatir, sayang. Ayah akan melakukan segala cara. Sudah, ya, Elsa memotong, menarik tangannya. Aku lelah. Aku ingin sendiri. Tapi, tinggalkan aku, teriak Elsa dengan suara serak. Air mata akhirnya tumpah, membasahi bantal sutra bermerek. Pak Warjio menghela napas panjang. Di luar kamar, ia bersandar di dinding, kedua tangannya menutupi wajah. Pria perkasa yang biasa memimpin rapat direksi dengan tangan besi itu, kini terlihat rapuh. Hartanya yang berlimpah, perusahaannya yang besar, tak ada artinya saat melihat putri semata wayangnya menderita. Di dalam kamar, Elsa menatap foto di samping tempat tidurnya. Foto dirinya sedang menunggang kuda, tersenyum lebar, penuh kehidupan. Kini, segala kegemarannya, berkuda, menari, yoga, harus ia lupakan. Masa depannya yang cerah sebagai calon pemimpin perusahaan keluarga, pupus sudah. Kenapa harus aku? Bisiknya dalam tangis. Aku lebih baik mati daripada menjadi beban. Beberapa jam kemudian, seorang perawat datang dengan obat penenang. Elsa sudah lebih tenang, tapi matanya masih bengkak dan merah. Ibu Warjio menelepon tadi, kata perawat itu. Dia sedang naik pesan dari Paris dan akan langsung ke sini. Elsa hanya mengangguk lesu. Ibunya, seorang sosialita yang selalu sibuk dengan acara amal, pasti akan datang dengan segudang nasihat dan simpati yang dibuat-buat. Sore itu, Pak Warjio kembali dengan wajah yang lebih tegas. Ayah sudah telepon beberapa rumah sakit terbaik di dunia. Besok kita akan... Tidak, Yah. Elsa memotong dengan suara datar. Aku tidak mau dijadikan kelinci percobaan. Aku sudah pasrah. Jangan bicara seperti itu. Kau anakku, kau harus berjuang. Berjuang untuk apa? Elsa menatap ayahnya dengan tatapan kosong. Untuk bisa duduk di kursi roda sambil memimpin perusahaan? Atau untuk menjadi tontonan orang-orang yang mengasihani? Pak Warjio terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tak berdaya. Uang dan kekuasaannya tak bisa membeli kesehatan putrinya. Ia pun menunduk, tak sanggup menatap mata putri yang telah kehilangan harapan itu. Maafkan ayah, bisiknya seraya memeluk Elsa. Ayah janji, ayah akan temukan cara. Apapun itu. Tapi di lubuk hatinya, Pak Warjio mulai meragukan janjinya sendiri. Dokter-dokter terbaik sudah mengatakan hampir tidak ada harapan. Mungkin inilah takdir yang harus mereka terima. Sebuah ancaman di balik segala kemewahan yang mereka nikmati selama ini. Pasar tradisional itu riuh rendah dengan aktivitas pagi. Para pedagang berteriak-teriak menawarkan dagangan mereka, sementara pembeli sibuk menawar dengan suara yang tak kalah keras. Adi, dengan baju yang sudah basah oleh keringat, baru saja mengangkut 3 karung beras seberat 50 kg ke sebuah warung. Uang receh yang diterimanya langsung ia masukkan ke dalam saku celana yang sudah tipis. Hari ini, ia harus bekerja ekstra keras. Besok ia harus mengantar ibunya ke rumah Bibiati di kampung sebelah,
Dan ia butuh biaya untuk transportasi dan membeli kebutuhan ibunya selama di sana. Adi, istirahat dulu, nak, teriak Bu Siti, pemilik warung makan kecil di pojok pasar yang sudah seperti ibu kedua baginya. Perempuan parubaya itu menyodorkan sepiring nasi rames dan segelas teh hangat. Sudah dari tadi ibu lihat kau belum makan. Adi tersenyum lemas. Terima kasih, Bu. Berapa harganya? Ah, sudahlah. Ibu traktir hari ini, jawab Bu Siti sambil duduk di sebelahnya. Bagaimana kondisi ibumu? Masih batuk-batuk, Bu. Tapi besok saya antar ke rumah Bibi Yati di Bogor. Kata dokter, ia butuh udara yang lebih segar dan perawatan yang lebih intensif. Adi menghela napas. Saya harus kerja lebih keras lagi. Bu Siti mengamati raut wajah Adi yang lelah namun penuh tekad. Hatinya terenyuh. Pemuda seusia ini seharusnya sedang menikmati masa mudanya, bukan menanggung beban seberat ini. Kau anak yang kuat, Adi. Ibu yakin suatu saat kau akan sukses. Hiburnya. Kebetulan, ibu dengar kabar yang mungkin bisa jadi peluang untukmu. Adi menatapnya penuh minum. Peluang apa, Bu? Kau tahu keluarga Warjio? CEO perusahaan besar itu? Adi mengangguk. Siapa yang tidak tahu nama itu? Perusahaan Warjio Group ada di mana-mana. Putri sematawayangnya, Nona Elsa, jatuh dari kuda beberapa minggu lalu. Katanya, cedera parah dan mungkin tidak bisa berjalan lagi. Adi mengerutkan kening. Kasihan sekali. Tapi apa hubungannya dengan saya, Bu? Bu Siti menurunkan suaranya. Kau kan punya keahlian pijat urat dan tulang warisan almarhum kakekmu. Ibu dengar dari teman yang kerja di rumah mereka, dokter-dokter spesialis sudah angkat tangan. Mungkin kau bisa coba bantu. Adi terdiam sejenak. Pikirannya melayang pada ingatan tentang kakeknya yang dulu sering memijat orang-orang desa yang mengalami cedera. Ilmu itu sudah ia pelajari sejak kecil, dan bahkan pernah menyembuhkan lutut seorang atlet di kampungnya yang nyaris putus asa. Tapi Bu, mereka orang kaya. Pasti sudah datangkan dokter-dokter terbaik. Mana mungkin mereka mau percaya pada orang seperti saya? Bantah Adi dengan rasa pesimis. Kau tidak akan tahu jika tidak mencoba, bujuk Bu Siti. Ibu lihat kakekmu dulu bisa menyembuhkan banyak orang. Bahkan yang dari kota besar datang ke desa kita untuk berobat padanya. Tapi, Adi masih ragu. Mereka pasti akan mengusir saya. Lihat saja penampilan saya ini. Nilainya tidak di baju, Adi. Nilainya di sini, kata Bu Siti sambil menunjuk hati Adi. Dan di sini, tambahnya sambil menunjuk kepala Adi. Kau anak yang pintar dan berbakat. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Adi memandang piring nasinya yang hampir habis. Pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, ini adalah kesempatan untuk membantu sesama, nilai yang selalu ditanamkan kakeknya. Di sisi lain, rasa tidak percaya diri dan takut ditolak menghantuinya. Bagaimana cara saya menemui mereka? Pasti saya tidak akan diizinkan masuk. Bu Siti tersenyum. Kebetulan, besok saya ada jadwal kerja di rumah mereka untuk acara keluarga. Saya bisa antar kau masuk. Tapi setelah itu, semuanya tergantung pada dirimu dan takdir. Adi menghela napas panjang. Matanya tertuju pada tangannya. Tangan yang biasa mengangkut barang-barang berat, tapi juga tangan yang pernah belajar seni penyembuhan warisan leluhur. Baiklah, Bu, katanya akhirnya dengan suara tegas. Saya akan coba. Paling tidak, saya sudah berusaha membantu. Seperti yang selalu kakek katakan, ilmu ini harus digunakan untuk kebaikan, bukan disimpan saja. Bu Siti mengangguk bangga. Ibu akan jemput kau besok pagi. Pakai baju yang terbaik ya, Nak. Baju terbaik saya ya ini, Bu, jawab Adi sambil menunjuk kaosnya yang sudah lusuh. Keduanya pun tertawa kecil. Namun, dalam hati Adi, tekadnya sudah bulat. Ini bukan tentang uang atau imbalan. Ini tentang membuktikan bahwa warisan leluhurnya masih relevan, dan bahwa seseorang seperti dirinya, seorang pemuda miskin dari pasar, bisa membuat perbedaan. Esok hari akan menentukan,
Apakah tekad bajanya cukup untuk menembus tembok perbedaan status sosial yang selama ini memisahkan dunia mereka? Matahari pagi bersinar terik memantulkan kemewahan yang hampir menyilaukan dari pagar besi berukir setinggi 3 meter yang mengelilingi properti keluarga Warjio. Adi berdiri tegak, meski jantungnya berdebar kencang bagai drum yang dipukul tak berirama. Ia mengenakan kemeja putihnya yang terbaik, walaupun masih terlihat lusuh di beberapa bagian, dan celana hitam yang sudah disetrikanya semalaman dengan hati-hati. Di tangannya tergenggam erat sebuah tas kain berisi minyak urat dan ramuan tradisional peninggalan kakeknya. "Kau tunggu di sini, Nak." Ibu masuk dulu bicara dengan kepala rumah tangga, kata Bu Siti dengan suara menenangkan sebelum menghilang di balik pintu gerbang besar yang dijaga ketat. Adi mengangguk. Tangannya berkeringat dingin. Ia memandang sekeliling, merasa seperti ikan yang terlempar ke daratan. Mobil-mobil mewah lalu lalang di sepanjang jalan beraspal mulus itu. Sebuah Mercedes hitam berjalan lambat melewatinya. Sopirnya melirik curiga ke arah Adi yang jelas-jelas tidak berada di tempat yang semestinya. Tak lama kemudian, Bu Siti kembali dengan diiringi seorang pria bertubuh tegap berseragam security lengkap dengan kacamata hitam. "Ini dia, Pak," kata Bu Siti pada si security. "Dia yang mau menawarkan bantuan untuk Nona Elsa." Si security, yang namanya tertulis Budi di dada kanannya, menyeringai sinis. "Mana mungkin anak semacam ini bisa menyembuhkan Nona Elsa? Dokter-dokter spesialis saja sudah angkat tangan." Adi menarik napas dalam. "Saya punya keahlian pijat tradisional warisan keluarga, Pak. Saya hanya ingin mencoba membantu." "Pergi sana," hardik Budi sambil melangkah mendekat. "Kami sudah dapat perintah ketat untuk menolak semua pengobatan alternatif yang tidak jelas. Ini bukan tempat untuk dukun." Bu Siti mencoba menengahi. "Budi, dia anak baik. Ibu jamin." "Ibu Siti, Ibu tahu aturan di sini," potong Budi kasar. "Kalau Ibu tetap memaksa, Ibu bisa ikut diusir bersama anak jalanan ini." Adi merasa pipinya memanas. Ia bukan anak jalanan. Ia bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Tapi ia menahan diri, mengingat tujuan utamanya di sini. "Saya bukan dukun," ujarnya dengan suara tenang meski hatinya bergolak. "Ini adalah ilmu turun-temurun yang sudah terbukti." "Bisu!" teriak Budi sambil mendorong bahu Adi cukup keras hingga ia sempat oleng. "Pergi sebelum kusuruh anak buahku mengusirmu dengan paksa." Keributan itu menarik perhatian penghuni rumah. Beberapa staf lain berkerumun, melihat dengan pandangan menghakimi. Adi merasa semakin kecil, direndahkan, dan malu. Mungkin Bu Siti benar. Ia tidak seharusnya datang ke tempat seperti ini. Tepat saat Budi akan mendorongnya lagi, sebuah suara berat bergema dari balik gerbang. "Apa yang terjadi di sini?" Semua orang langsung terdiam. Dari balik pintu gerbang yang terbuka, muncul sosok Pak Warjio dengan setelan jasnya yang sempurna. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya masih tajam dan berwibawa. Budi langsung berubah sikap, berdiri tegak dan hormat. "Maaf, Pak. Hanya ada pengganggu yang mengaku bisa menyembuhkan Nona Elsa. Kami sedang mengusirnya." Pak Warjio memandang Adi dari ujung kepala hingga kaki. Tatapannya analitis, seolah menimbang-nimbang. "Benarkah kau bisa menyembuhkan putriku?" tanyanya langsung pada Adi. Adi, yang masih gemetar, berusaha menjawab dengan percaya diri. "Saya tidak berani janji bisa menyembuhkan, Pak. Tapi saya punya keahlian pijat dan ramuan tradisional warisan kakek untuk cedera tulang dan urat. Saya hanya ingin mencoba membantu." "Sudah berapa lama kau mempraktikkan ilmu ini?" "Sejak kecil, Pak. Kakek saya adalah tukang pijat dan tabib tradisional yang terkenal di daerah saya. Saya sudah menangani banyak kasus, termasuk atlet yang cedera." Budi menyelah. "Pak, ini jelas penipu. Lihat saja penampilannya." "Diam!" hardik Pak Warjio tanpa menoleh. Matanya masih tertancap pada Adi. "Mengapa kau ingin membantu? Apa yang kau harapkan?" Adi menjawab dengan jujur. "Saya tidak mengharapkan apa-apa, Pak. Saya hanya tidak tega mendengar penderitaan orang lain. Kakek saya selalu bilang, ilmu penyembuhan harus digunakan untuk membantu sesama, bukan untuk mencari kekayaan." Jawaban itu sepertinya menyentuh sesuatu dalam diri Pak Warjio.
Ia memandang Adi lebih dalam, seolah mencari kepalsuan dalam kata-kata itu. Tapi yang ia lihat hanya ketulusan. "Baik," ucap Pak Warjio akhirnya. "Aku akan memberimu satu kesempatan. Tapi ingat, jika ini hanya akal-akalanmu." "Ini bukan akal-akalan, Pak. Saya sungguh-sungguh." "Kau punya 1 minggu. Jika dalam 1 minggu tidak ada kemajuan, kau harus pergi dan tidak boleh kembali. Tapi jika kau berhasil..." Pak Warjio berhenti sejenak. "Imbalannya akan sangat besar." Budi dan staf lainnya terkejut. "Pak, ini..." "Sudah," tegas Pak Warjio. "Budi, antarkan dia ke dalam." Saat Adi melangkah melewati gerbang megah itu, diikuti Bu Siti yang tersenyum bangga, ia merasa seperti memasuki dunia yang sama sekali asing. Tapi yang lebih menggetarkan hatinya adalah pertemuan yang akan segera terjadi dengan Elsa, seorang gadis yang nasibnya kini terikat dengan tekad dan keahliannya. Pertempuran melawan cedera Elsa akan segera dimulai, tapi pertempuran melawan prasangka dan keraguan keluarga itu mungkin akan jauh lebih sulit. Adi melangkah melalui taman yang seolah tak berujung. Kakinya terasa berat bagai dijejali timah. Setiap langkahnya di atas batu alam yang tersusun rapi terasa seperti menapaki dunia yang sama sekali asing. Pepohonan impor yang dipangkas sempurna, air mancur marmer yang memancarkan kemewahan, dan aroma bunga-bunga mahal yang semerbak. Semuanya kontras dengan kehidupan sederhana yang ia jalani. Di kejauhan, kolam renang biru kehijauan berkilau diterpa sinar matahari, namun tak ada keindahan yang bisa meredakan kegelisahan di hatinya. Budi, sang security, berjalan di depannya dengan langkah cepat dan sikap yang masih menunjukkan ketidakpuasan. "Kau sangat beruntung bos memberi kesempatan," gumamnya tanpa menoleh. "Tapi ingat, 1 langkah salah, dan kau akan kucecar keluar dari sini." Adi hanya mengangguk. Tangannya erat memegang tas kain berisi minyak urat dan ramuan warisan kakeknya. Ia bisa merasakan betapa beratnya tantangan yang akan dihadapinya. Bukan hanya menyembuhkan Elsa, tapi juga melawan prasangka setiap orang di rumah megah ini. Mereka akhirnya tiba di sebuah pintu kayu mahoni berukir indah. Budi mengetuk pelan. "Nona Elsa, ada tamu untuk Anda." Suara lembut tapi berisi kesedihan terdengar dari dalam. "Aku tidak mau bertemu siapapun, Budi. Tolong katakan pada ayah, aku butuh ketenangan." Budi melirik Adi dengan senyum sinis, seolah berkata, "Lihat kan, aku sudah bilang." Tapi sebelum ia sempat membalas, Pak Warjio sudah muncul dari ujung koridor. "Elsa, sayang, buka pintu. Ayah membawa seseorang yang mungkin bisa membantumu." Beberapa detik berlaku dalam keheningan yang menegangkan sebelum akhirnya kunci pintu berbunyi klik. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan Elsa yang duduk di kursi roda. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi masih tersisa sisa-sisa kecantikan yang memesona. Rambut pirangnya diikat sembarangan, dan ia mengenakan piyama sutra yang mahal tapi terlihat lusuh, seolah sudah dipakainya berhari-hari. "Siapa ini, yah?" tanya Elsa. Matanya menyapu Adi dari kepala hingga kaki dengan pandangan penuh kecurigaan. "Ini Adi. Dia, ahli terapi tradisional. Dia akan mencoba membantumu," jelas Pak Warjio dengan suara meyakinkan. Elsa mengerutkan kening, bibirnya bergetar. "Ayah, ini sudah keterlaluan. Pertama dukun dari Kalimantan, lalu tabib dari Tiongkok, sekarang siapa ini?" Tatapannya pada Adi penuh penghinaan. Apa berikutnya akan ada tukang sihir dari pasar? Adi merasa kata-kata itu seperti tamparan, tapi ia tetap berdiri tegak. "Saya bukan dukun atau tukang sihir, Nona. Saya hanya ingin membantu dengan ilmu yang saya warisi dari kakek. Dan kenapa aku harus percaya padamu?" Elsa membentak. Tangannya mengepal di atas pangkuannya. "Lihat dirimu. Kau bahkan tidak bisa membeli baju yang layak. Berani-beraninya kau mengaku bisa menyembuhkanku." "Elsa," tegur Pak Warjio. "Tidak, ayah. Aku lelah dijadikan kelinci percobaan. Aku lelah dengan semua janji palsu ini," teriak Elsa, air mata mulai mengalir di pipinya. Adi mengambil langkah maju, suaranya tetap tenang meski hatinya bergejolak. "Nona Elsa, saya mengerti keraguan Anda. Tapi izinkan saya mengatakan sesuatu." Ia menatap langsung ke mata Elsa.
Penderitaan Anda tidak bisa disembuhkan dengan kemarahan. Saya di sini bukan karena uang atau imbalan. Saya di sini karena saya percaya setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan untuk sembuh. Dan saya yakin ilmu warisan leluhur ini masih relevan. Elsa terdiam, terkejut dengan ketegasan dan kematangan pria di depannya. Ia mengharapkan seorang yang penuh janji manis dan sikap merendah, bukan keteguhan seperti ini. Pak Warjio memanfaatkan kesempatan ini. 1 minggu, Elsa. Beri dia 1 minggu. Jika tidak ada perubahan, dia akan pergi. Ayah janji. Elsa memandangi Adi yang tetap berdiri dengan sikap hormat tapi tak gentar. Ada sesuatu dalam mata Adi, sebuah cahaya ketulusan yang jarang ia temui di antara orang-orang di sekelilingnya yang biasanya hanya mencari keuntungan. Baik, akhirnya Elsa menghela napas, mengusap air matanya. 1 minggu. Tapi, ia menunjuk Adi dengan tatapan tajam. Jika kau menyakitiku, atau membuatku malu, aku akan pastikan kau tidak hanya diusir dari sini, tapi juga dipenjara. Adi mengangguk perlahan. Anda tidak akan menyesal, Nona. Budi, yang berdiri di belakang, menggeleng tak percaya. Pak Warjio tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ada secercah harapan di hatinya. Saat Adi mulai mengeluarkan perlengkapannya dari tas kain sederhananya, Elsa mengamati setiap gerak-geriknya. Dalam diam, ia berharap bahwa kali ini, pria dengan mata jujur ini memang membawa keajaiban yang ia butuhkan. Dan bagi Adi, ini bukan lagi sekadar membantu, tapi menjadi pertaruhan harga diri dan warisan leluhurnya. 1 minggu yang akan menentukan segalanya. Kamar Elsa adalah dunia yang terpisah dari kemewahan rumah itu sendiri. Udara di dalamnya terasa berat, jenuh dengan aroma disinfektan yang menyengat bercampur wewangian parfum mahal yang gagal menutupi bau obat-obatan. Tirai tebal menghalangi sebagian besar sinar matahari, meninggalkan ruangan dalam remang-remang yang suram. Di sudut kamar, tergeletak sebuah gaun pengantin miniatur, hadiah dari desainer ternama yang kini menjadi pengingat pahit akan masa depan yang mungkin tak pernah ia raih. Di mana tepatnya rasa sakitnya paling terasa, Nona Elsa? Tanya Adi dengan suara lembut sambil membersihkan tangannya dengan handuk kecil yang ia bawa. Elsa, yang masih duduk di kursi rodanya, memandangnya dengan tatapan dingin. Di mana? Di seluruh punggungku, tentu saja. Kau pikir aku berpura-pura? Bukan itu maksud saya, Adi menjawab dengan sabar. Saya perlu tahu titik spesifiknya agar bisa menanganinya dengan tepat. Di bagian bawah punggung, tepat di atas pinggul. Sekarang bisakah kau mulai dan cepat selesai? Aku punya janji dengan terapis bicaraku dalam 1 jam. Elsa menyilangkan tangan di dadanya. Sikap defensifnya masih kuat. Adi mengambil napas dalam. Saya perlu Anda berbaring tengkurap di tempat tidur, Nona. Elsa tertawa getir. Itu lucu. Kalau aku bisa berbaring tengkurap sendiri, aku tidak akan membutuhkanmu, bukan? Tanpa berkata-kata, Adi mendekat. Izin saya membantu Anda. Tangannya yang kuat tapi lembut menyentuh bahu Elsa. Jangan sentuh aku, teriak Elsa refleks, tubuhnya mengeras. Elsa, suara Adi tegas tapi tidak kasar. Saya di sini untuk membantu, bukan untuk menyakiti. Tapi saya tidak bisa melakukan apapun tanpa kerja sama Anda. Mata mereka bertemu dalam sebuah pertempuran diam-diam. Elsa melihat keteguhan dalam pandangan Adi, sementara Adi melihat laut rasa takut dan keputusasaan di balik kemarahan Elsa. Dengan gerakan lambat yang masih kaku, Elsa akhirnya mengangguk. Adi dengan hati-hati memindahkannya dari kursi roda ke tempat tidur. Sentuhan pertama mereka, tangan Adi yang berkulit kasar karena kerja keras menyentuh kulit Elsa yang halus, membuat keduanya diam sejenak. Sebuah pengingat nyata tentang 2 dunia yang berbeda yang sedang bersinggungan. Sekarang, coba tarik napas dalam-dalam dan buang perlahan. Instruksi Adi sambil melumuri tangannya dengan minyak urat warisan kakeknya, cairan kental berwarna keemasan dengan aroma rempah yang kuat. Bau apa itu? Elsa menyeringit. Seperti obat nyamuk. Ini ramuan khusus kakek saya. Terbuat dari jahe merah, lengkuas, dan minyak atsiri tertentu. Adi mulai menempatkan tangannya di punggung Elsa. Ini mungkin akan terasa tidak nyaman pada awalnya. Sebelum Elsa sempat membalas,
Tekanan kuat dari jari-jari Adi sudah menyentuh titik tepat di tulang belakangnya yang cedera. Rasa sakit yang tajam membuatnya menjerit. "Berhenti! Kau menyakitiku." "Titik ini memang yang paling kaku," Adi menjelaskan dengan tenang, tidak menghentikan gerakannya. Otot-otot di sekitarnya mengeras untuk melindungi tulang yang cedera, tapi justru memperburuk keadaan. "Kau tidak mengerti rasanya." Elsa mengatupkan giginya, mencoba menahan tangis. "Sebenarnya, saya mengerti." Suara Adi tiba-tiba lebih lembut. "Kakek saya mengalami kecelakaan serupa ketika saya masih kecil. Saya melihat sendiri penderitaannya, dan bagaimana ilmu ini membantunya pulih." Elsa terdiam, terkejut dengan pengakuan itu. Tekanan di punggungnya terus berlanjut. Rasa sakitnya masih ada tapi mulai berubah menjadi sensasi aneh, seperti ketegangan yang perlahan-lahan meleleh. Bagaimana dia sekarang?" tanya Elsa penasaran, suaranya masih tertahan. "Dia meninggal 3 tahun lalu," jawab Adi sambil terus memijat. "Tapi sampai akhir hayatnya, dia masih bisa berjalan dengan tongkat, dan yang lebih penting, dia masih bisa mempraktikkan ilmu yang dicintainya untuk membantu orang lain." Elsa menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia melihat Adi bukan sebagai seorang penyusup yang tidak diinginkan, tapi sebagai manusia dengan sejarah dan alasannya sendiri untuk berada di sini. Proses pemijatan berlanjut selama setengah jam berikutnya dalam keheningan. Elsa menutup matanya, mulai bisa membedakan berbagai sensasi yang dirasakannya. Tekanan, panas dari minyak urat, dan perlahan-lahan, sebuah kelegaan samar yang ia belum rasakan sejak kecelakaan itu. Saat Adi selesai dan membantu Elsa kembali ke kursi rodanya, ada perubahan halus di udara antara mereka. Kemarahan dan pertahanan Elsa tidak lagi sekuat tadi. "Besuk sama waktu?" tanya Adi sambil membersihkan peralatannya. Elsa mengangguk perlahan. "Jam 10. Jangan terlambat." Saat Adi meninggalkan kamar, Elsa mendapati dirinya memandangi pintu yang tertutup. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ada sesuatu yang mirip dengan harapan, kecil dan rapuh, yang mulai tumbuh dalam hatinya. Dan bagi Adi, meski pertemuan pertama ini penuh dengan ketegangan, ia merasa telah melewati rintangan pertama. Pertempuran melawan cedera Elsa baru saja dimulai, tapi pertempuran melawan keputusasaan mungkin lebih penting. Matahari pagi menyusup melalui celah tirai yang kini sedikit terbuka, menari-nari di atas lantai marmer kamar Elsa. Hari ketiga terapi Adi dimulai dengan sebuah perubahan kecil namun signifikan. Elsa sendiri yang meminta kepada perawat pribadinya untuk membuka tirai selebar itu. Udara pagi yang segar mengalir melalui jendela yang sedikit terbuka, mengusir sebagian aroma obat-obatan yang selama ini mendominasi ruangan. "Selamat pagi, Nona Elsa," sapa Adi saat memasuki kamar, membawa serta aroma khas minyak uratnya yang kini tidak lagi dianggap sebagai bau obat nyamuk oleh Elsa. "Pagi," jawab Elsa singkat, tapi ada nada yang lebih ringan dalam suaranya. Aku bisa merasakan sedikit kehangatan di kaki kiriku tadi malam. Seperti kesemutan tapi tidak sakit." Adi tersenyum, sebuah pencapaian kecil yang membuat hatinya berbunga. Itu pertanda baik. Artinya saraf-sarafnya mulai merespons. Elsa mengamati Adi yang menyiapkan perlengkapannya. Hari ini ia mengenakan kemeja yang sedikit lebih baik. Masih sederhana, tapi bersih dan rapi. "Kau selalu begitu optimis," ujarnya, lebih berupa pernyataan daripada pertanyaan. "Kakek saya selalu bilang, pengobatan bukan hanya tentang tangan yang terampil, tapi juga tentang keyakinan. Keyakinan dari yang menyembuhkan dan yang disembuhkan." Adi mendekati Elsa dengan minyak di tangannya. "Mari kita mulai." Proses pemindahan dari kursi roda ke tempat tidur hari ini terasa lebih mudah. Otot-otot Elsa tidak lagi sekaku sebelumnya, dan ia sedikit lebih kooperatif. "Saat kau bilang kakekmu mengalami kecelakaan serupa." Elsa memulai percakapan saat Adi mulai memijat punggungnya dengan tekanan yang tepat. Apa dia pernah putus asa?" Adi menghela napas, mengingat-ingat. Perlahan-lahan. "Tapi suatu hari, dia bilang pada saya, 'Adi, tubuh manusia itu seperti alam. Musim dingin pasti akan berganti musim semi. Cedera kita adalah musim dinginnya, dan penyembuhan adalah musim semi yang pasti datang, asal kita sabar menunggu dan merawatnya dengan baik." Elsa terdiam, merenungkan kata-kata itu. Musim semi.
bisiknya. Terkadang aku merasa musim dingin ini akan berlangsung selamanya. Tidak ada yang abadi, Nona Elsa. Bahkan rasa sakit yang paling dalam sekalipun. Jari-jari Adi dengan terampil menemukan titik tegang di sekitar tulang belakang Elsa. Di sini ya? Terasa lebih kaku. Iya, Elsa mengerang pelan. Tapi, tidak sakit seperti kemarin. Itu karena otot-ototnya mulai relaks. Minggu pertama biasanya yang paling sulit. Benih-benih itu telah ditabur, dan mereka mulai bertunas dengan subur, diirigasi oleh air percakapan jujur dan disinari matahari perhatian tulus. Dan seperti tunas yang lembut, mereka membutuhkan waktu untuk tumbuh kuat, waktu yang tidak mereka sadari sedang berjalan dengan cepat. 6 minggu telah berlalu sejak pertemuan pertama mereka yang dingin. Udara di kamar Elsa pagi ini terasa berbeda, dipenuhi dengan antisipasi yang hampir bisa dipegang. Elsa sudah duduk di tepi tempat tidurnya sejak setengah jam yang lalu. Jari-jarinya tak henti-hentinya meremas-remas selimut sutra. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Hari di mana Adi akan membantunya mencoba berjalan tanpa berpegangan pada Walker untuk pertama kalinya. Kau tegang, ucap Adi begitu memasuki kamar, langsung membaca bahasa tubuh Elsa yang kaku. Bagaimana kau tahu? Tanya Elsa. Mencoba tersenyum tapi hasilnya hanya berupa kedutan bibir yang gugup. Pernapasanmu pendek-pendek, bahumu naik terlalu tinggi, dan matamu. Adi mendekat, menatapnya dengan lembut. Matamu seperti kelinci yang ketakutan. Elsa menghela napas, menyerah. Aku takut, Adi. Takut jatuh. Takut gagal. Takut semua kemajuan selama ini ternyata hanya ilusi. Adi berlutut di hadapannya sehingga posisi mata mereka sejajar. Mendengarkan, Elsa. Ia menggunakan namanya tanpa gelar untuk pertama kalinya, dan Elsa terkejut betapa natural kedengarannya. Ketakutan itu wajar. Tapi ingat minggu pertama kau bahkan tidak mau aku menyentuhmu? Lihat sejauh mana kau sudah melangkah. Tapi itu berbeda. Sekarang aku harus benar-benar percaya pada tubuhku sendiri. Dan aku percaya padamu, kata Adi dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Aku akan ada di sini, tepat di sampingmu. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Dengan tangan sedikit gemetar, Elsa mengulurkan tangannya. Adi memegangnya erat, memberikan kehangatan dan kekuatan. Pelan-pelan, bisik Adi saat Elsa mulai mendorong tubuhnya untuk berdiri. Rasakan kakimu menapak lantai. Ingat latihan pernapasan kita. Elsa menutup matanya, berkonsentrasi. Kaki-kakinya yang dulu terasa seperti bukan miliknya sendiri, kini merespons perintahnya dengan gemetaran namun pasti. Ia berdiri, sepenuhnya bersandar pada kekuatan kakinya sendiri untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Aku berdiri, bisiknya, mata membelalak karena tak percaya. Ya, kau berdiri, sahut Adi, tangannya masih erat memegangi Elsa sebagai pengaman. Sekarang, langkah pertama. Jangan terburu-buru. Aku di sini. Dengan napas tertahan, Elsa mengangkat kaki kanannya. Waktu seolah melambat. Setiap otot, setiap saraf, setiap sel dalam tubuhnya berteriak dalam protes dan harapan. Kaki itu bergerak maju, pelan, sangat pelan, lalu menapak kembali ke lantai. Bagus, puji Adi, matanya berbinar. Sekarang yang kiri. Langkah kedua lebih mudah. Dan yang ketiga lebih mudah lagi. Mereka bergerak pelan di sepanjang kamar seperti penari dalam tarian yang sangat lambat. Elsa dengan mata tertuju pada kaki-kakinya, Adi dengan mata tertuju pada Elsa, siap menangkapnya kapanpun. Sekarang lepaskan, desis Elsa tiba-tiba. Adi ragu. Elsa, mungkin kita harus. Lepaskan, Adi. Aku harus mencoba sendiri. Dengan napas berat, Adi perlahan melepaskan pegangan tangannya. Untuk sesaat yang menegangkan, Elsa goyah, lengannya berayun liar mencari keseimbangan. Tapi kemudian, seperti pohon yang menemukan akarnya, ia stabil. Ia berdiri sendiri, tanpa pegangan, tanpa bantuan. Aku bisa, Elsa berbisik. Lalu suaranya semakin kencang penuh kekaguman pada dirinya sendiri. Aku bisa. Dari luar kamar, Pak Warjio yang kebetulan lewat mendengar suara putrinya. Dengan hati berdebar,
Ia mengintip melalui celah pintu yang terbuka. Apa yang ia lihat membuatnya tersentak. Elsa berdiri tegak sendiri, dengan Adi berdiri di hadapannya. Kedua pasang mata mereka berbinar dalam kebahagiaan yang sama. Tanpa bisa menahan diri, Pak Warjio mendorong pintu. Elsa, nak. Ayah, lihat. Aku bisa berdiri, teriak Elsa. Air mata kebahagiaan mulai mengalir di pipinya. Tapi dalam kegembiraannya, ia lupa bahwa keseimbangannya masih rapuh. Kakinya terpeleset, dan tubuhnya terjungkal ke depan. Dengan refleks kilat, Adi menyambutnya, memeluknya erat sehingga mereka berdua nyaris terjatuh bersama. Untuk beberapa saat, mereka hanya berdiri terpeluk. Elsa gemetar antara takut dan gembira. Adi memeluknya erat sebagai penopang. Pak Warjio bergegas mendekat. Wajahnya basah oleh air mata yang tak tertahankan. Terima kasih, bisik Pak Warjio pada Adi suara serak. Tangannya menepuk punggung Adi. Terima kasih telah mengembalikan putriku padaku. Elsa menarik diri dari pelukan Adi. Wajahnya merah padam tapi senyumnya selebar samudra. Aku berjalan. Ayah, aku benar-benar berjalan. Kita baru di awal, Elsa. Ingat Adi, meski matanya juga berkaca-kaca. Tapi ini adalah langkah pertama yang sempurna. Saat Pak Warjio memeluk putrinya, Adi mundur perlahan, memberikan ruang bagi momen kebahagiaan keluarga itu. Tapi sebelum ia bisa pergi terlalu jauh, Elsa melepaskan pelukan ayahnya dan menatap Adi. Ini berkatmu, Adi. Kau tidak hanya menyembuhkanku, kau mengajariku untuk percaya lagi. Kata-kata itu menggantung di udara, lebih bermakna dari segala pujian atau imbalan materi yang bisa diberikan siapapun. Dalam kamar yang penuh dengan cahaya pagi itu, 3 orang berdiri sebagai saksi sebuah mukjizat. Bukan hanya mukjizat fisik, tapi mukjizat keyakinan, ketekunan, dan hubungan tak terduga yang telah tumbuh di antara mereka. Langkah pertama Elsa bukan hanya menandai kembalinya kemampuannya untuk berjalan, tapi juga langkah pertama menuju sebuah takdir yang tak terbayangkan oleh mereka semua. 2 bulan telah berlalu sejak langkah pertama bersejarah Elsa. Kini, ia sudah bisa berjalan dengan cukup lancar, meski masih membutuhkan tongkat untuk jarak jauh. Rumah megah keluarga Warjio yang dulu diselimuti awan kesedihan, kini kembali dipenuhi tawa dan cahaya. Suatu sore, Pak Warjio memanggil Adi ke ruang kerjanya, sebuah ruangan yang membuat siapapun yang masuk merasa kecil, dengan dinding berlapis kayu mahoni, rak buku setinggi langit-langit, dan kursi kulit yang besar. Silakan duduk, Adi. Sapa Pak Warjio dari balik mejanya yang besar, menunjuk pada kursi di seberangnya. Adi duduk dengan sikap sedikit kaku. Ruangan ini, dengan segala kemewahannya, masih membuatnya merasa tidak berada di tempat yang semestinya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mulai Pak Warjio, melipat tangannya di atas meja. Kau telah melakukan sesuatu yang mustahil. Dokter-dokter spesialis terbaik di negara ini sudah angkat tangan, tapi dengan tanganmu sendiri. Ia menggeleng takjub. Kau mengembalikan putri saya. Adi tersenyum sederhana. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Pak. Warisan kakek sayalah yang sebenarnya patut dipuji. Jangan terlalu merendah, nak. Pak Warjio membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah buku cek. Saya adalah pria yang menepati janji. Dulu saya bilang jika kau berhasil, imbalannya akan sangat besar. Mata Adi membelalak ketika melihat Pak Warjio mulai menulis di buku cek itu. Tidak perlu, Pak. Benar-benar tidak perlu. Tenang dulu, ujar Pak Warjio sambil terus menulis. Ini adalah 10 miliar rupiah. Cukup untuk membuatmu dan ibumu hidup berkecukupan seumur hidup. Kau bisa membeli rumah yang layak, mobil, dan membiayai pengobatan ibumu dengan baik. Dengan gerakan halus, ia menyodorkan cek itu melintasi meja. Nominal yang tertera membuat Adi hampir tidak percaya pada matanya. Uang sebanyak itu bisa mengubah hidupnya secara drastis. Ia bisa berhenti bekerja serabutan, ibunya bisa dirawat di rumah sakit terbaik, mereka tidak perlu khawatir tentang biaya hidup lagi. Tapi sesuatu dalam hatinya bergolak. Ia teringat pada kakeknya, pada prinsip yang selalu ditanamkan, ilmu penyembuhan adalah anugerah yang harus digunakan untuk membantu sesama, bukan untuk memperkaya diri. Dengan tangan sedikit gemetar, Adi mendorong cek itu kembali ke arah Pak Warjio. Maaf, Pak,
Saya tidak bisa menerima ini. Pak Warjio terkejut. Apa? Kenapa? Apakah kau merasa kurang? Bukan itu, Pak. Adi menarik napas dalam, mencoba menyusun kata-kata. Kakek saya selalu bilang, ketika kita diberi kemampuan untuk menyembuhkan, itu adalah tanggung jawab, bukan bisnis. Saya membantu Nona Elsa karena saya tidak tega melihatnya menderita, bukan untuk uang. Tapi ini sudah janjiku, bantah Pak Warjio, berdiri dari kursinya. Aku tidak mau berhutang budi pada siapapun. Dan Anda tidak berhutang budi pada saya, jawab Adi dengan tenang, juga berdiri. Melihat Nona Elsa bisa berjalan lagi, melihat senyumnya kembali, itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Pak Warjio berjalan keliling mejanya, mendekati Adi. Kau tidak mengerti. Di dunianya, segalanya diukur dengan uang. Ini adalah caraku membalas jasamu. Maaf, Pak Warjio. Adi menggeleng, matanya berbinar dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Tapi saya tidak hidup di dunia yang sama dengan Anda. Di dunia saya, kita menolong karena itu hal yang benar untuk dilakukan, bukan untuk imbalan. Kedua pria itu berdiri berhadapan, mewakili dua dunia yang berbeda, satu di mana segalanya memiliki harga, dan satu lagi di mana beberapa hal tidak ternilai. Kalau begitu, apa yang kau inginkan? Tanya Pak Warjio akhirnya, suaranya lebih lemah. Kau menolak uang yang bisa mengubah hidupmu. Pasti ada sesuatu yang kau harapkan. Adi tersenyum kecil. Izin saja saya melihat Nona Elsa sesekali, memastikan kondisinya tetap baik. Dan mungkin, rekomendasi dari Anda agar orang-orang lain yang membutuhkan bantuan saya bisa datang. Itu sudah lebih dari cukup. Pak Warjio memandangi Adi lama sekali, seolah melihatnya untuk pertama kalinya. Di depan berdiri seorang pemuda miskin, dengan baju sederhana, tapi dengan integritas yang lebih berharga dari apapun yang bisa dibeli dengan uang. Baiklah, ucap Pak Warjio akhirnya, suara serak. Aku menghormati keputusanmu. Ia merobek cek itu perlahan, takjub pada keteguhan hati orang di hadapannya. Saat Adi meninggalkan ruangan itu, Pak Warjio berdiri di depan jendela, memandang taman yang hijau. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menemukan seseorang yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan dalam diam, ia mulai merencanakan sesuatu yang lain, sesuatu yang bahkan lebih berharga dari 10 miliar rupiah. Malam itu, rumah Warjio dipenuhi oleh keramaian yang tidak biasa. Keluarga besar dari berbagai kota telah datang untuk merayakan pemulihan Elsa. Ruang tamu seluas 200 meter persegi yang biasanya sunyi, kini dipenuhi oleh desingan gelas wine, bisik-bisik percakapan, dan tawa para tamu yang mengenakan pakaian mahal. Elsa, dengan gaun evening dress biru navy sederhana namun elegan, berdiri di tengah ruangan dengan hanya berpegangan pada tongkat ringan. Senyumnya yang lama hilang, kini kembali bersinar, menerima ucapan selamat dari sanak keluarga. Dari sudut ruangan, Adi berdiri dengan merasa sedikit tidak pada tempatnya. Ia mengenakan satu-satunya kemeja formal yang dimilikinya, sebuah kemeja putih yang sudah agak kekuningan dan sedikit sempit di bagian bahu. Pak Warjio sendiri yang memintanya hadir, meski ia merasa seperti ikan di daratan di antara semua kemewahan ini. Kau tidak perlu gugup, bisik Bu Siti yang mendekatinya dengan membawa segelas jus. Mereka semua hanya ingin melihat pahlawan yang menyembuhkan Nona Elsa. Tapi saya bukan pahlawan, Bu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, bantah Adi rendah hati. Sesaat kemudian, Pak Warjio naik ke sebuah panggung kecil di ujung ruangan dan meminta perhatian. Saudara-saudara sekalian, malam ini adalah malam yang sangat spesial bagi keluarga kami. Semua mata tertuju padanya. Seperti yang kalian tahu, beberapa bulan lalu, putri saya Elsa mengalami kecelakaan yang hampir merenggut harapannya untuk bisa berjalan lagi. Elsa tersenyum malu-malu, mengangguk pada para tamu yang memandangnya dengan penuh simpati. Tapi Tuhan mengirimkan seorang malaikat penyelamat, lanjut Pak Warjio, matanya sekarang mencari Adi di kerumunan. Seorang pemuda dengan talenta luar biasa dan hati yang mulia. Seketika, semua kepala berputar mencari-cari siapa yang dimaksud. Saat pandangan mereka jatuh pada Adi yang berdiri sederhana di sudut, banyak yang terlihat bingung dan ragu. Adi, kemarilah ke sini, panggil Pak Warjio. Dengan jantung berdebar kencang, Adi berjalan melintasi ruangan yang tiba-tiba menjadi sunyi.
Ratusan pasang mata menatapnya, mengamati setiap detail penampilannya yang sederhana. Inilah Adi, perkenal Pak Warjio, menepuk punggung Adi dengan bangga. Dia yang dengan kesabaran dan keahliannya, mengembalikan Elsa kepada kami. Elsa mendekat dan berdiri di samping Adi, tersenyum padanya. Terima kasih, Adi. Kau telah memberiku hidupku kembali. Para tamu bertepuk tangan, meski beberapa terlihat masih ragu-ragu. Dan seperti yang saya janjikan, lanjut Pak Warjio, suaranya semakin tegas, saya akan memberikan imbalan yang sangat besar. Adi sudah siap untuk sekali lagi menolak tawaran uang. Tapi yang keluar dari mulut Pak Warjio berikutnya membuat seluruh ruangan terdiam membeku. Karena uang kau tolak, maka sebagai imbalannya. Pak Warjio memandangi putrinya, lalu kembali pada Adi. Aku jodohkan kau dengan Elsa. Denting gelas yang pecah memecah kesunyian yang sempurna. Seorang bibi Elsa yang berdiri di dekat mereka menjatuhkan gelas anggurnya. Tapi tidak ada yang peduli. Semua mata tertancap pada 3 orang di panggung itu. Elsa terkesiap. Wajahnya berubah pucat lalu merah padam. Ayah. Apa yang ayah katakan? Adi berdiri bagai patung. Matanya membelalak tak percaya. Pak Warjio, ini tidak. Kau menolak uangku, kata Pak Warjio pada Adi, lalu berpaling pada putrinya. Dan kau, nak, selama beberapa minggu terakhir selalu bercerita tentang kebaikan dan kebijaksanaan Adi. Ayah pikir ini adalah keputusan terbaik. Ibu Elsa, yang selama ini diam, mendekat dengan wajah panik. Warjio, apa yang kau pikirkan? Mereka bahkan tidak berasal dari dunia yang sama. Tapi Pak Warjio sudah bulat. Dunia bisa dipelajari. Tapi integritas dan ketulusan seperti yang dimiliki Adi tidak bisa dibeli. Elsa memandang Adi, matanya penuh dengan pertanyaan dan kebingungan. Di balik semua kekagumannya pada Adi, pertunangan adalah hal yang sama sekali tidak pernah terpikir olehnya. Pak Warjio, Adi akhirnya berbicara, suaranya gemetar namun jelas. Saya sangat tersanjung. Api, Nona Elsa dan saya, kami. Kalian saling cocok. Sela Pak Warjio dengan semangat. Kau mengajarkannya tentang ketabahan. Dia mengajarimu tentang dunia baru. Ini sempurna. Salah seorang paman Elsa berteriak dari kerumunan. Warjio, kau gila. Dia hanya anak miskin yang beruntung. Kau akan menikahkan Elsa dengan seorang kuli. Kekacauan mulai terjadi. Keluarga besar yang awalnya datang untuk merayakan, kini terpecah antara yang mendukung dan yang menentang. Beberapa melihat ini sebagai kisah romantis, sementara yang lain menganggapnya sebagai aib keluarga. Elsa, dengan air mata di matanya, berbalik dan meninggalkan ruangan dengan langkah terburu-buru, meninggalkan Adi berdiri sendirian di panggung menghadapi badai yang tidak pernah ia minta. Pak Warjio memegang bahu Adi erat-erat. Percayalah padaku, nak, ini yang terbaik untuk kalian berdua. Tapi di mata Adi, yang ia lihat hanya kehancuran dari sebuah persahabatan indah yang telah ia bangun dengan Elsa. Keputusan Pak Warjio yang tiba-tiba ini bukan hadiah. Ini adalah awal dari badai yang mungkin akan menghancurkan segala sesuatu yang telah mereka bangun selama ini. Keesokan harinya, suasana di rumah Warjio berubah drastis bagai langit setelah badai. Kemeriahan pesta telah berganti dengan ketegangan yang menusuk. Adi, yang biasanya disambut dengan senyum oleh para staf, kini mendapat pandangan sinis dan bisik-bisik yang berhenti setiap kali ia mendekat. Ia datang sesuai jadwal untuk terapi Elsa, tapi kali ini, seorang perawat baru yang wajahnya masa menyambutnya di pintu. Nona Elsa sedang tidak menerima tamu, kata perawat itu dengan suara datar. Tapi ini jadwal terapi kami, bantah Adi, mencoba tetap sopan. Dia butuh latihan rutin untuk mempertahankan kemajuannya. Perintah dari keluarga. Silakan pulang. Sebelum Adi sempat membalas, suara Pak Warjio bergema dari balik tangga. Siapa yang berani melarang Adi masuk? Perawat itu langsung berubah sikap. Maaf, Pak, tapi Ibu Warjio dan Paman Hendra yang memerintahkan. Ayahah yang pemilik rumah ini, hardik Pak Warjio. Ia mendekati Adi. Masuk, nak. Elsa sudah menunggumu di kamarnya. Tapi saat mereka berjalan melalui koridor panjang menuju kamar Elsa, suasana terasa berbeda.
Beberapa anggota keluarga besar yang masih menginap memandangi mereka dengan tatapan tidak suka dari balik pintu kamar tamu. Di kamar Elsa, gadis itu duduk di tepi tempat tidurnya. Wajahnya pucat dan matanya bengkak sepertinya dari tangisan. Ia tidak menatap Adi ketika ia masuk. "Selamat pagi, Elsa," sapa Adi lembut. Elsa hanya mengangguk singkat, masih menunduk. Pak Warjio menghela napas. "Ayah akan tinggalkan kalian berdua. Ada yang perlu dibicarakan." Ia pergi dengan langkah berat, meninggalkan Adi dan Elsa dalam keheningan yang canggung. Adi duduk di kursi di samping tempat tidur. "Elsa, tentang kemarin. Kenapa kau tidak menolak?" Elsa menyela, suaranya bergetar. "Kenapa kau diam saja ketika ayah mengumumkan itu?" Adi terkejut. "Saya mencoba, tapi..." "Tidak. Kau tidak mencoba cukup keras." Elsa akhirnya menatapnya. Matanya penuh air mata. "Kau hanya berdiri di sana seperti patung. Sekarang semua orang mengira kita." Ia tidak bisa melanjutkan. "Elsa, saya tidak pernah bermaksud. Tahu tidak, sejak tadi pagi nenek terus membisikiku bahwa kau hanya mengincar harta keluarga kami, bahwa semua ini, penyembuhanku, ketulusanmu, hanya akal-akalan untuk mendapatkan Warjio Group." Kata-kata itu seperti tamparan di wajah Adi. "Dan kau percaya itu?" "Tidak. Aku tidak percaya," teriak Elsa, berdiri dan berjalan tidak stabil ke jendela. "Tapi ketika semua orang di sekelilingmu terus-menerus mengatakan hal yang sama, sulit untuk tidak ragu." Adi mendekatinya pelan-pelan. "Elsa, dengar saya. Saya tidak peduli dengan Warjio Group atau kekayaan keluarga kalian. Yang saya pedulikan adalah kamu." Suaranya hampir berbisik. "Persahabatan kita." Elsa memutar badan. Wajahnya berkerut antara marah dan sedih. "Tapi sekarang persahabatan kita sudah hancur, Adi. Sekarang semuanya menjadi rumit. Setiap tatapan, setiap senyuman, setiap percakapan kita akan selalu dipertanyakan motifnya." Dari balik pintu, tiba-tiba terdengar suara Ibu Warjio. "Elsa, cepat turun. Nenek ingin bicara denganmu." Elsa menutup mata, mengambil napas dalam. "Aku harus pergi. Tapi terapimu..." "Untuk sementara, kita hentikan dulu," jawab Elsa tanpa menatapnya. Aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini." Saat Elsa meninggalkan kamar, Adi berdiri sendirian, merasakan pedihnya penolakan. Semua yang telah mereka bangun, kepercayaan, persahabatan, pemahaman, seolah runtuh dalam semalam. Di ruang keluarga bawah, pertengkaran sengit terjadi. "Kau sudah gila, Warjio!" teriak nenek Elsa, ibu dari Pak Warjio. "Menjodohkan Elsa dengan anak miskin yang tidak jelas asal-usulnya." "Ibuku, kau belum mengenal Adi seperti aku mengenalnya," bantah Pak Warjio. Paman Hendra, adik Pak Warjio, menyeringai. "Aku sudah selidiki latar belakangnya. Ibunya sakit-sakitan, tinggal di gubuk, dan dia sendiri hanya lulusan SMA. Apa kau mau cucumu dinikahkan dengan pengemis?" "Dia bukan pengemis," hardik Pak Warjio. "Dia punya integritas yang tidak dimiliki kebanyakan orang di ruangan ini." Sementara itu, di sudut ruangan, Elsa terduduk lemah mendengar semua ini. Bisikan-bisikan racun dari keluarganya mulai merasuki pikirannya. Apa benar Adi punya motif tersembunyi? Apa mungkin semua kebaikannya selama ini hanya sandiwara? Ketika Adi akhirnya memutuskan untuk pulang, ia melewati ruang keluarga di mana pertengkaran masih berlangsung. Semua mata menatapnya dengan kebencian dan kecurigaan, kecuali mata Pak Warjio yang masih penuh dukungan. Tapi yang paling menyakitkan adalah tatapan Elsa, sebuah tatapan yang dulu hangat dan penuh kepercayaan, kini menjadi dingin dan penuh keraguan. Badai pertama dalam hubungan mereka telah datang, dan seperti badai sejati, ia datang tanpa peringatan, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya, dan meninggalkan kehancuran yang harus diperbaiki, jika memang masih bisa diperbaiki. Minggu berlalu tanpa satupun sesi terapi. Adi mencoba menghubungi Elsa melalui telepon, tapi panggilannya selalu dialihkan ke voicemail. Pesan teksnya dibaca tapi tidak dibalas.
Rasa cemas dan sedih mulai menggerogoti hatinya. Puncaknya adalah ketika ia menerima paket berisi uang tunai yang cukup banyak dari kurir, cukup untuk membayar jasanya selama ini, disertai catatan singkat dari manajer rumah tangga keluarga Warjio. Dengan ini dianggap semua hutang budi lunas. Tidak perlu datang lagi. Adi duduk terdiam di gubuknya, memandangi uang itu dengan perasaan hancur. Uang yang seharusnya membuatnya lega justru terasa seperti pisau yang menikam hatinya. Ini bukan sekadar pembayaran. Ini adalah pesan jelas bahwa ia tidak diinginkan lagi. "Ibu, saya mungkin membuat kesalahan besar," gumamnya pada foto almarhum kakeknya yang tergantung di dinding. "Mungkin saya seharusnya tidak pernah mencoba membantu mereka." Sementara itu, di rumah megah keluarga Warjio, Elsa berusaha menjalani hidupnya seolah-olah tidak ada yang berubah. Tapi segalanya berbeda. Latihan berjalannya yang dulu penuh semangat, kini dilakukan dengan setengah hati. Ia menghindari percakapan tentang Adi, dan setiap kali ayahnya mencoba membahas topik itu, ia langsung mengalihkan pembicaraan. "Elsa, kau tidak bisa terus seperti ini," tegur Pak Warjio suatu sore saat menemukan putrinya menatap kosong keluar jendela. "Kau butuh melanjutkan terapimu." "Ayah, tolong jangan mulai lagi," Elsa memotong dengan suara datar. "Aku sudah memutuskan untuk menggunakan jasa fisioterapis profesional dari rumah sakit. Sudah ada yang menjadwalkan mulai minggu depan." "Tapi Adi sudah bukan urusan kita lagi," sergah Elsa, berdiri dengan cepat. "Aku lelah. Yah, lelah dengan semua drama ini. Lelah dengan bisikan-bisikan keluarga. Aku hanya ingin hidupku kembali normal." "Dan menurutmu ini normal?" tanya Pak Warjio, suaranya lembut namun menusuk. "Menjauh dari seseorang yang telah membantumu, hanya karena apa kata orang?" Elsa menunduk, tangannya mengepal. "Ini tidak sesederhana itu, Ayah. Kau tidak mengerti tekanan yang kurasakan." "Lalu jelaskan padaku." "Karena yang kulihat adalah putriku mengorbankan seorang teman baik, karena takut pada omongan orang lain." "Bukan itu masalahnya," teriak Elsa, air mata mulai mengalir. "Masalahnya adalah... Ia menarik napas dalam. "Aku mulai memiliki perasaan padanya. Yah, dan itu menakutkan. Apa jadinya jika aku benar-benar jatuh cinta pada seseorang yang tidak akan pernah diterima keluarga kita?" Pengakuan itu menggantung di udara antara mereka. Pak Warjio terkejut. Sementara Elsa terlihat lega sekaligus malu telah mengatakannya. Di hari yang sama, Adi memutuskan untuk melakukan hal terakhir yang bisa dilakukannya. Ia pergi ke rumah Warjio, berniat mengembalikan uang itu dan berbicara pada Elsa untuk terakhir kali. Tapi kali ini, bahkan sebelum ia sampai di gerbang, Budi dan 2 security lainnya sudah menunggu. "Pulang sana," kata Budi dengan nada mengejek. "Atau kau mau kami usir dengan paksa?" "Saya hanya ingin mengembalikan ini," jawab Adi, mengangkat amplop berisi uang, dan bicara sebentar dengan Nona Elsa. "Perintah dari Ibu Warjio dan Paman Hendra, kau tidak boleh mendekati rumah ini lagi. Nona Elsa juga tidak mau melihatmu." Saat mereka sedang berbicara, sebuah mobil mewah berwarna silver melintas perlahan. Di dalamnya, Elsa dan ibunya sedang dalam perjalanan ke pertemuan sosial. Melihat keributan di gerbang, Ibu Warjio sengaja memperlambat kendaraan. "Lihat itu," bisik Ibu Warjio pada Elsa. "Dia masih berusaha mendekatimu. Ibu sudah bilang, dia hanya mengincar harta kita." Elsa memandang Adi yang sedang berdiri tegak menghadapi para security. Wajahnya terlihat tirus, seperti tidak makan dan tidur dengan baik. Ada dorongan dalam hatinya untuk menyuruh ibunya berhenti, untuk turun dan berbicara padanya. Tapi bisikan-bisikan racun keluarganya kembali menggema dalam pikirannya. "Jangan pedulikan dia, sayang," ucap Ibu Warjio sambil mempercepat laju mobil. "Dia akan segera menyerah dan pergi." Saat mobil melewati gerbang, untuk sesaat mata Elsa dan Adi bertemu. Dalam pandangan sekilas itu, Adi melihat lebih dari sekadar penolakan. Ia melihat konflik dan rasa sakit di mata Elsa. Tapi itu tidak cukup untuk menghapus luka di hatinya. Dengan hati berat, Adi menyerahkan amplop uang itu pada Budi. "Tolong berikan ini pada Pak Warjio. Katakan padanya, terima kasih atas segalanya, dan saya minta maaf telah menyebabkan masalah." Ia berbalik dan pergi,
Langkahnya pelan namun penuh keputusan. Mungkin inilah akhir dari cerita mereka. Sebuah persahabatan indah yang dikubur oleh perbedaan dunia dan prasangka. Tapi yang tidak disadari keduanya adalah, kadang jarak dan waktu justru membuka mata pada hal-hal yang selama ini tidak mereka lihat. Dan ujian terberat seringkali datang tepat sebelum sebuah hubungan menemukan makna sebenarnya. 2 minggu telah berlalu sejak Adi terakhir mencoba menghubungi Elsa. Ia kembali ke rutinitas lamanya. Bangun sebelum subuh, bekerja sebagai kuli panggul di pasar hingga siang, kemudian beralih menjadi driver ojek online hingga larut malam. Tapi ada yang berbeda sekarang. Semangatnya seolah ikut pergi bersama Elsa. Senyumnya yang dulu mudah mengembang, kini tertutup awan kesedihan. Suatu sore, saat sedang mengantarkan paket ke sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan bisnis, Adi melihat spanduk besar bergambar Elsa. Warjio Foundation, galang dana untuk penyandang disabilitas. Tertulis jelas bahwa acara akan berlangsung hari itu juga di Hotel Bintang 5 tak jauh dari sana. Hatinya berdesir. Ia tahu seharusnya menjauh, tapi sebuah kekuatan tak terlihat menariknya ke sana. Mungkin hanya sekadar melihat dari jauh, memastikan Elsa baik-baik saja. Sementara itu, di lobi hotel mewah, Elsa berdiri di atas panggung dengan tongkat elegannya. Ia sedang berpidato tentang pengalamannya menjadi hampir lumpuh, dan pentingnya dukungan untuk penyandang disabilitas. Pak Warjio duduk di baris pertama, memandangi putrinya dengan bangga. Kita harus memberikan harapan, sama seperti harapan yang diberikan padaku ketika semua tampak suram, ucap Elsa, suaranya tegas dan penuh keyakinan. Saat acara selesai, para tamu undangan berpindah ke ballroom untuk koktail. Elsa, yang merasa lelah, memutuskan untuk beristirahat sebentar di area lounge yang sepi. Ibu Warjio dan Paman Hendra sedang asyik berbincang dengan beberapa pengusaha penting, sementara Pak Warjio dikerubungi wartawan. Di luar, Adi memarkir motornya dari jauh, cukup untuk melihat kerumunan orang-orang berpakaian mewah keluar dari ballroom. Matanya mencari Elsa, dan akhirnya menemukannya duduk sendirian di dekat jendela kaca besar di lantai 2. Pada saat yang sama, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor melaju dengan cepat dari jalan utama, tiba-tiba berbelok dan menabrak pembatas trotoar tepat di depan hotel. Pengemudinya, yang jelas-jelas mabuk, keluar dengan berjalan sempoyongan. Keamanan hotel berhamburan menghadangnya. Tapi yang tidak mereka sadari adalah mobil itu masih dalam posisi gigi mundur, dan tiba-tiba meluncur ke belakang dengan kecepatan tinggi, tepat ke arah jendela kaca tempat Elsa sedang duduk. Elsa yang asyik dengan ponselnya tidak menyadari bahaya yang mendekat. Baru ketika terdengar teriakan dari luar, ia menoleh dan melihat mobil itu sudah sangat dekat. Kakinya yang masih lemah membeku, tidak mampu menggerakkan tubuhnya dengan cepat. Elsa! Suara yang sangat dikenalnya meneriakkan namanya dari kejauhan. Dari balik kerumunan, Adi menerobos dengan kecepatan penuh, melompati pembatas beton dan meja taman, matanya hanya tertuju pada Elsa. Waktu seolah melambat. Elsa melihat Adi berlari seperti atlet olimpiade. Wajahnya penuh ketakutan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di balik kaca, ia melihat bayangan mobil yang semakin membesar. Kaca jendela pecah berantakan saat Adi menerjang masuk, tepat saat mobil menghantam bagian bawah gedung. Dengan satu gerakan fluid, Adi menyambar Elsa dan mendorongnya jauh dari jendela, sambil membungkukkan tubuhnya melindungi Elsa dengan seluruh badannya. Debu dan kaca berhamburan. Teriakan panik memenuhi udara. Beberapa detik yang terasa seperti abad itu akhirnya berlalu. Elsa membuka matanya, menyadari bahwa ia berada dalam pelukan Adi yang erat. Tubuhnya terlindungi, sementara punggung Adi penuh dengan pecahan kaca dan debu. Adi. Elsa berbisis. Tangannya gemetar menyentuh wajahnya. Kau terluka. Adi menarik napas dalam, matanya menyelidiki Elsa dari ujung kepala hingga kaki. Kamu baik-baik saja? Kamu tidak terluka? Tidak, aku baik-baik saja. Saat itu Pak Warjio dan yang lainnya berhamburan masuk. Elsa, Adi, kalian berdua baik-baik saja? Para security sudah menahan pengemudi mabuk itu, sementara staf hotel berusaha menenangkan para tamu yang panik. Tapi bagi Elsa dan Adi, seolah hanya ada mereka berdua di dunia. Mengapa? Elsa menarik napas tersendat, tangisnya pecah. Mengapa kau mengambil risiko seperti itu?
Kau bisa terbunuh. Adi mengusap peluh dan debu dari wajahnya. Tangannya masih gemetar. Karena aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu. Kata-kata itu menggantung di antara mereka, jujur dan tanpa filter. Semua keraguan, semua prasangka, semua bisikan racun keluarga, runtuh dalam sekejap. Di depan semua orang, keluarganya, para tamu undangan, wartawan, Elsa memeluk Adi erat-erat, tidak peduli dengan protokol atau gengsi. Maafkan aku, isaknya. Aku sudah bodoh. Aku mendengarkan orang lain daripada hatiku sendiri. Pak Warjio mendekat, matanya berkaca-kaca. Ia menepuk bahu Adi. Kau sekali lagi menyelamatkan nyawa putriku. Tapi kali ini, yang diselamatkan Adi bukan hanya nyawa Elsa, tapi juga hubungan mereka yang hampir hancur oleh keraguan dan prasangka. Dalam pelukan mereka yang erat, di tengah reruntuhan dan kekacauan, sebuah kebenaran akhirnya terungkap jelas. Cinta mereka tidak peduli dengan perbedaan dunia, dan kadang, kita harus hampir kehilangan seseorang untuk menyadari betapa berharganya mereka. Ruangan rumah sakit private ini lebih kecil dari kamar Elsa di rumah, tapi terasa lebih hangat. Adi duduk di tepi tempat tidur. Punggungnya dibalut perban setelah dokter membersihkan luka-luka kecil akibat pecahan kaca. Elsa duduk di kursi di sampingnya. Matanya masih merah bengkak, tapi kini dihiasi senyum lega. Untuk pertama kalinya sejak insiden di gerbang rumah mereka, tidak ada jarak yang memisahkan mereka. Seharusnya aku yang menungguimu di rumah sakit, bukan sebaliknya. Canda Elsa lembut, tangannya dengan santai memegang tangan Adi. Adi tersenyum, menekan lembut jemari Elsa. Aku baik-baik saja. Cuma goresan-goresan kecil. Yang penting kamu tidak apa-apa. Mereka diam sejenak, menikmati keheningan yang nyaman antara mereka. Suara mesin monitor dan langkah kaki perawat di koridor seolah menjadi musik latar yang sempurna. Adi, Elsa akhirnya memecah kesunyian. Suaranya serius. Aku perlu meminta maaf. Sungguh-sungguh. Adi menggeleng. Kamu tidak perlu. Tidak, biarkan aku menyelesaikan. Elsa menyela lembut. Aku bersikap buruk. Aku menjauhimu, mengabaikan pesanmu, membiarkan kata-kata orang lain meracuni pikiranku. Matanya berkaca-kaca. Padahal, di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku tahu kau orang yang tulus dan baik. Elsa, aku mengerti. Adi menatapnya penuh pengertian. Tekanan dari keluarga, itu tidak mudah. Tapi itu bukan alasan. Elsa berbisik dengan penuh penyesalan. Aku seharusnya lebih kuat. Aku seharusnya mendengarkan hatiku sendiri, bukan omongan mereka. Ia menarik napas dalam. Karena selama kita terpisah, yang kurasakan bukan kelegaan, tapi kekosongan. Seperti ada bagian diriku yang hilang. Adi mendekat, mengangkat tangan Elsa dan mengecupnya lembut. Aku juga merasakan hal yang sama. Setiap hari, aku ingin menceritakan padamu tentang hariku, ingin mendengar tawamu, ingin melihat senyumanmu. Dan ketika aku melihatmu berlari menerobos kaca untuk menyelamatkanku. Elsa terisak. Saat itulah aku menyadari sesuatu. Ketakutan terbesarku bukanlah cedera atau lumpuh, tapi kehilanganmu selamanya. Kata-kata itu menggantung di antara mereka, jujur dan tanpa penghalang. Elsa, Adi memulai, suaranya bergetar penuh emosi. Aku mencintaimu, bukan karena kamu cantik atau kaya, tapi karena kekuatanmu, kecerdasanmu, cara kamu melihat dunia, dan terutama, cara kamu membuatku merasa menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Air mata bahagia mengalir di pipi Elsa. Aku juga mencintaimu, Adi. Aku mencintaimu karena ketulusanmu, karena integritasmu, karena cara kamu memperlakukan semua orang dengan hormat, dan karena kamu melihat siapa aku sebenarnya, bukan hanya Putri Warjio. Mereka duduk berpelukan dalam keheningan yang berbicara lebih banyak dari kata-kata. Untuk pertama kalinya, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada prasangka, hanya dua hati yang akhirnya jujur pada perasaan mereka sendiri. Beberapa saat kemudian, Pak Warjio masuk dengan membawa 2 cangkir kopi. Dokter bilang kau bisa pulang sebentar lagi, katanya pada Adi. Lalu melihat wajah putrinya yang masih basah oleh air mata tapi kini bersinar bahagia, ia tersenyum.
Sepertinya kalian berdua sudah menyelesaikan masalah. Elsa mengangguk, memandang Adi dengan penuh cinta. Kami sudah menyelesaikan semuanya. Yah. Bagus. Pak Warjio menghela napas lega. Karena keluarga besar akan mengadakan pertemuan besok, dan kalian berdua perlu hadir. Matanya lebih serius. Ini waktunya untuk menghadapi semua tantangan bersama-sama, sebagai satu tim. Elsa dan Adi saling berpandangan, lalu mengangguk kompak. Mereka tahu jalan mereka masih panjang dan berliku, tapi kini mereka memiliki keyakinan yang sama, bahwa cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi apapun, asal mereka bersama. Saat Adi akhirnya dipulangkan, dengan Elsa berjalan di sampingnya memegangi tangannya erat, mereka tahu ini adalah awal baru. Bukan lagi tentang terapis dan pasien, bukan tentang putri CEO dan pemuda miskin, tapi tentang dua orang yang sederajat, saling mencintai, dan siap memperjuangkan hubungan mereka menghadapi dunia. Ruang pertemuan di lantai 25 Warjio Group terasa begitu megah dan menakutkan. Dinding kaca dari lantai hingga langit-langit memamerkan pemandangan kota yang spektakuler. Sementara meja rapat sepanjang 10 meter terbuat dari kayu eboni mengilap. Adi, yang biasanya hanya melihat gedung-gedung seperti ini dari luar, kini duduk di salah satu kursi kulit mewah, merasa seperti ikan yang terlempar ke daratan. Pak Warjio berdiri di ujung meja, kedua tangannya menempel di permukaan meja yang halus. Mulai hari ini, Adi akan bergabung dengan perusahaan kita. Dia akan memulai sebagai asisten manajer di divisi operasional. Ruang itu dipenuhi oleh cicit ketidakpercayaan. Paman Hendra, yang duduk di sebelah kanan Pak Warjio, menyeringai sinis. Langsung sebagai asisten manajer? Kebanyakan karyawan kita butuh bertahun-tahun untuk mencapai posisi itu. Ia memiliki kualitas kepemimpinan yang tidak bisa diajarkan di bangku kuliah, jawab Pak Warjio dengan tegas. Matanya menyapu seluruh ruangan, menantang siapapun untuk menolak. Elsa, yang duduk di samping Adi, dengan lembut menekan tangannya di bawah meja. Kau bisa melakukan ini, bisiknya meyakinkan. Setelah rapat, Adi dibawa ke kantornya yang kecil tapi elegan. Seorang wanita parubaya dengan kacamata tebal dan ekspresi tidak ramah sudah menunggu. Ini Budian, manajermu. Perkenalkan Pak Warjio. Dia akan membimbingmu. Budian mengangguk singkat. Matanya mengamati Adi dari ujung kepala hingga kaki dengan jelas merendahkan. Saya harap Anda siap bekerja keras, Bung Adi. Divisi operasional bukan tempat untuk bermalas-malasan. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Adi. Setiap kesalahan kecil diperbesar, setiap pencapaian diabaikan. Para staf, yang mengambil isyarat dari Budian dan Paman Hendra, memperlakukannya dengan dingin dan enggan bekerja sama. Laporan ini harus selesai dalam 2 jam, kata Budian suatu pagi, melemparkan setumpuk dokumen setebal 5 cm di meja Adi. Dan saya ingin analisis mendetail untuk setiap poin. Elsa, yang kadang mengunjunginya di jam makan siang, memperhatikan tekanan yang dihadapi Adi. Ayah, ini tidak adil, protesnya pada Pak Warjio suatu malam. Mereka sengaja membebaninya dengan tugas yang mustahil. Itulah caranya dunia kerja, sayang, jawab Pak Warjio sambil membaca laporan keuangan. Jika dia ingin diterima, dia harus membuktikan diri sendiri. Aku tidak bisa selalu melindunginya. Sementara itu, Adi menghadapi tantangannya dengan ketekunan yang sama seperti ketika ia mempelajari ilmu pijat dari kakeknya. Ia bekerja sampai larut malam, mempelajari istilah-istilah bisnis yang asing, dan dengan rendah hati meminta bantuan pada karyawan yang mau membantunya. Bung Adi, untuk menganalisis data ini, Anda perlu menggunakan software ini, ujar seorang karyawan muda bernama Randy yang baik hati. Terima kasih, Ren. Bisakah kau mengajarkanku dasar-dasarnya? Pinta Adi dengan sikap terbuka. Meski banyak yang sinis, beberapa karyawan mulai menghormati kerja keras dan kerendahan hati Adi. Tapi Paman Hendra dan Budian tidak menyerah. Pertemuan dengan vendor Jepang besok, kata Budian suatu sore. Anda yang akan memimpin presentasinya. Ia tahu Adi tidak memiliki pengalaman berurusan dengan vendor asing, apalagi yang berbahasa Jepang. Malam itu, Adi begadang mempelajari materi presentasi dan bahkan mempelajari frasa-frasa dasar bahasa Jepang. Elsa menemaninya, membantunya melatih presentasinya. Kau luar biasa, puji Elsa saat Adi menyelesaikan presentasi percobaannya dengan lancar.
Ayah akan sangat terkesan. Keesokan harinya, di ruang konferensi yang dipenuhi direksi dan perwakilan vendor Jepang, Adi berdiri dengan percaya diri. Presentasinya tidak sempurna, aksen bahasa Inggrisnya masih terdengar kental, dan ada beberapa istilah teknis yang ia ucapkan dengan kurang tepat. Tapi yang membuat semua orang terkesan, termasuk Pak Warjio, adalah pemahamannya yang mendalam tentang operasional perusahaan dan usulan-usulan perbaikan yang praktis dan masuk akal. Rekomendasi Anda untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan sangat menarik. Puji salah satu direktur Jepang melalui penerjemah. Ini menunjukkan Anda benar-benar memahami masalah di lapangan. Setelah pertemuan, Pak Warjio memanggil Adi ke kantornya. Kau melebihi ekspektasiku, Nak. Tidak hanya bertahan, tapi benar-benar berkontribusi. Tapi sorotan mata Paman Hendra dari balik pintu kantor tetap penuh kebencian. Ia tahu harus mencari cara lain untuk menjatuhkan Adi, karena jelas kerja keras dan kecerdasan saja tidak cukup untuk mengusir pemuda ini dari kehidupan keluarga mereka, dan dari hati Elsa. Bagi Adi, kemenangan kecil ini bukan tentang membuktikan diri pada orang lain, tapi tentang membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia memang layak berada di sini, dan yang lebih penting, layak berada di sisi Elsa. Cahaya senja menyapu langit Jakarta ketika Adi akhirnya menyelesaikan laporan keuangan triwulan untuk divisi operasional. Kantornya yang kecil sudah hampir sepi, hanya tersisa beberapa karyawan yang sedang bersiap pulang. Rasa puas mengisi dadanya. Setelah 3 bulan bergulat dengan angka-angka dan istilah asing, ia akhirnya mulai memahami seluk-beluk bisnis keluarga Warjio. Masih di sini, Dik? Tiba-tiba suara Paman Hendra terdengar dari pintu. Wajahnya menghiasi senyum ramah yang tidak biasa. Istirahat dulu, sana. Sudah larut. Adi terkejut dengan keramahan tak terduga ini. Hampir selesai, Pak. Tinggal memeriksa sekali lagi. Ah, laporan itu bisa menunggu besok, ujar Paman Hendra sambil masuk dan duduk di kursi di seberang meja Adi. Aku ingin berbicara serius denganmu. Adi menutup laptopnya. Perasaan waspada mulai menggelitik. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Paman Hendra mengeluarkan segulung dokumen dari dalam map coklat. Ini adalah proyek rahasia. Hanya ayahku dan aku yang tahu. Tapi melihat potensimu, aku pikir kau pantas terlibat. Dengan hati-hati, Adi menerima dokumen itu. Isinya tentang pengembangan properti baru di kawasan BSD, sebuah proyek bernilai ratusan miliar rupiah. Ini sangat besar, gumam Adi, matanya menyusuri angka-angka yang tercantum. Dan kita butuh seseorang yang bisa dipercaya untuk menangani transfer dana awal, lanjut Paman Hendra, suaranya rendah dan persuasif. Warjio mempercayaimu, dan sekarang aku juga. Besok, akan ada transfer ke rekening perusahaan kontraktor. Kau hanya perlu menandatanganinya. Sesuatu dalam penawaran ini terasa tidak benar. Bukankah seharusnya bagian keuangan yang menangani ini? Proyek rahasia, ingat. Paman Hendra menepuk bahu Adi. Jangan khawatir, semuanya sudah disetujui. Ini kesempatanmu untuk membuktikan loyalitasmu pada keluarga. Setelah Paman Hendra pergi, Adi duduk lama memandangi dokumen itu. Instingnya berteriak bahwa ada yang salah. Tanpa berpikir 2 kali, ia mengambil ponsel dan menelepon Elsa. Paman Hendra menawariku sesuatu yang aneh. Katanya langsung ke inti masalah setelah menyampaikan situasinya. Elsa langsung waspada. Paman Hendra? Dia tidak pernah memberikan proyek penting pada siapapun. Itu pasti jebakan. Mungkin kita harus bicara pada ayahmu. Tunggu. Elsa berhenti sejenak. Jika ini memang jebakan, kita butuh bukti. Ayah mungkin tidak akan percaya hanya dengan kata-kata kita. Malam itu, di kediaman Warjio, Adi dan Elsa menyusun strategi dengan Pak Warjio di perpustakaan pribadi. Hendra memang selalu iri dengan warisan keluarga, gumam Pak Warjio setelah mendengar semuanya. Tapi aku tidak menyangka dia akan berani melakukan sesuatu seperti ini. Kita butuh bukti, yah, kata Elsa. Bagaimana jika Adi berpura-pura setuju, sambil merekam semua percakapan mereka? Pak Warjio menggeleng. Terlalu berisiko. Jika ketahuan. Tapi kita tidak punya pilihan lain, sahut Adi dengan tegas. Jika ini memang jebakan, saya harus membersihkan nama saya. Dan jika bukan,
saya akan tahu bahwa Paman Hendra benar-benar percaya pada saya. Keesokan harinya, Adi menyetujui tawaran Paman Hendra. Dengan hati berdebar, ia mengaktifkan fitur perekam di ponselnya saat bertemu dengan Paman Hendra dan seorang pria yang mengaku sebagai perwakilan kontraktor. Transfer pertama senilai 5 miliar akan kami proses hari ini, kata pria itu dengan suara menggoda. Bung Adi hanya perlu menandatangani berita acara ini. Tapi Adi memperhatikan sesuatu yang aneh. Nomor rekening yang tercantum bukan milik perusahaan, tapi atas nama pribadi. Maaf, ini nomor rekeningnya. Adi mulai ragu. Paman Hendra cepat menyela. Ini untuk efisiensi. Dana akan dialihkan ke rekening perusahaan nanti. Saat itulah Adi tahu ini memang jebakan. Jika ia menandatangani, ia akan dituduh menggelapkan dana perusahaan. Dengan segala hormat, saya tidak bisa menandatangani dokumen dengan nomor rekening pribadi, kata Adi tegas, berdiri dari kursinya. Ini melanggar prosedur perusahaan. Wajah Paman Hendra berubah merah. Kau menyesali keputusanmu? Ini kesempatan emas. Kesempatan untuk apa, Paman? Untuk dijebak. Pertemuan itu berakhir dengan ketegangan. Tapi Paman Hendra tidak menyerah. 2 hari kemudian, fitnah mulai beredar. Kabar bahwa Adi menyalahgunakan dana perusahaan untuk membayar hutang ibunya. Sebuah bukti palsu berupa dokumen transfer ke rekening Adi beredar di antara para direksi. Badai yang mereka takuti akhirnya datang. Dan kali ini, tidak hanya reputasi Adi yang dipertaruhkan, tapi juga masa depannya bersama Elsa dan kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah. Konspirasi dari dalam keluarga ternyata lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan. Suasana di ruang rapat direksi Warjio Group pagi itu bagai medan perang. Para direktur duduk dengan wajah-wajah muram, sementara Paman Hendra berdiri di depan layar presentasi dengan ekspresi penuh kemenangan. Di tengah ruangan, Adi duduk sendirian, menghadapi tatapan penuh kecurigaan dari hampir semua orang. Bukti-bukti ini sangat jelas, kata Paman Hendra dengan suara lantang, menunjuk layar yang menampilkan dokumen transfer fiktif. Adi telah menyalahgunakan kepercayaan kita dengan mengalihkan dana proyek BSD ke rekening pribadinya. Pak Warjio duduk di ujung meja. Wajahnya seperti patung. Adi, apa yang bisa kau katakan untuk membela diri? Sebelum Adi sempat menjawab, pintu ruangan terbuka dan Elsa masuk dengan langkah tegas. Ayah, saya punya bukti bahwa semua ini adalah rekayasa. Paman Hendra tertawa sinis. Kau terlalu naif, Elsa. Cintamu butakanmu pada kenyataan. Justru karena saya mencintainya, saya tahu dia tidak mungkin melakukan ini, balas Elsa tanpa gentar. Ia meletakkan sebuah USB drive di atas meja. Di dalam ini ada rekaman percakapan antara Paman Hendra dan Adi, serta email-email yang membuktikan konspirasi ini. Kekacauan pun terjadi. Beberapa direktur mulai berbicara bersamaan, sementara Paman Hendra berusaha merebut USB drive itu. Diam semua, teriak Pak Warjio dengan suara menggelegar. Elsa, putar rekaman itu. Selama 30 menit berikutnya, ruangan itu disuguhi bukti-bukti tak terbantahkan. Rekaman suara di mana Paman Hendra mencoba membujuk Adi untuk menandatangani dokumen palsu, email-email antara Paman Hendra dengan oknum bank yang membuat dokumen transfer fiktif, bahkan percakapan di mana Paman Hendra berjanji memberikan bagian pada Budian untuk ikut menjebak Adi. Ini tidak mungkin. Gumam salah seorang direktur tua, tercengang. Paman Hendra berdiri pucat pasi. Keringat mengucur deras di pelipisnya. Itu semua dipalsukan. Lalu bagaimana kau menjelaskan ini? Tanya Pak Warjio sambil melemparkan setumpuk dokumen ke arah adiknya. Laporan dari investigator swasta yang kusewa sejak seminggu yang lalu. Kau tidak hanya mencoba menjebak Adi, tapi juga telah menggelapkan dana perusahaan selama bertahun-tahun. Seketika ruangan menjadi senyap. Semua mata tertuju pada Paman Hendra yang mulai terhuyung-huyung. Awalnya hanya sedikit. Bisik Paman Hendra akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Tapi kemudian hutang judiku, dan ketika Warjio membawa anak ini. Ia menunjuk Adi dengan tatapan benci. Seolah-olah dia lebih layak daripadaku, darah daging sendiri. Pak Warjio berdiri, wajahnya dipenuhi kekecewaan yang dalam. Kau adalah adikku, Hendra. Selalu kulindungi, selalu kuberi kesempatan. Tapi kali ini, kau mencoba menghancurkan seseorang yang justru lebih mencintai keluarga kita daripada kau sendiri. Ia berpaling pada para direksi. Keputusan saya, Hendra dicopot dari semua jabatannya di perusahaan dan dilarang mendekati kantor maupun rumah keluarga. Untuk Budian, ia memandang wanita yang kini gemetar di sudut ruangan. Kau dipecat dengan tidak terhormat. Setelah semua orang pergi, tinggal Pak Warjio, Elsa, dan Adi di ruangan itu. Maafkan saya, nak, ucap Pak Warjio pada Adi, suaranya berat. Aku seharusnya tidak membiarkan ini terjadi. Adi menggeleng. Bapak tidak bisa disalahkan. Yang penting sekarang kebenaran sudah terungkap. Elsa mendekat dan memegang tangan Adi. Aku tidak pernah ragu padamu. Tidak sedetik pun. Pak Warjio melihat mereka dengan mata berkaca-kaca. Pelajaran berharga dari semua ini, integritas tidak ada hubungannya dengan latar belakang atau pendidikan. Dan keluarga bukan hanya tentang hubungan darah. Beberapa jam kemudian, saat Adi dan Elsa berjalan keluar dari gedung, para karyawan yang dulu memandang sinis kini melihat mereka dengan hormat. Berita tentang keberanian Adi menghadapi konspirasi dan keteguhan Elsa membelanya telah menyebar ke seluruh perusahaan. Kau tahu, bisik Elsa sambil memegang lengan Adi. Hari ini kau tidak hanya membersihkan namamu,
tapi juga membuktikan pada semua orang bahwa ayah tidak salah memilihmu. Adi menatapnya. Di matanya ada kedamaian setelah badai. Aku hanya membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku layak berdiri di sampingmu. Kebenaran mungkin telah terungkap, tapi konsekuensinya baru akan benar-benar terasa. Untuk keluarga Warjio, ini adalah awal dari babak baru, sebuah babak di mana kepercayaan harus dibangun kembali, dan di mana cinta telah terbukti lebih kuat dari segala konspirasi dan kebencian. Kapel kecil di tepi danau itu disinari cahaya matahari pagi yang keemasan. Kelopak bunga mawar putih berserakan di sepanjang Aisley, memancarkan aroma harum yang bercampur dengan segarnya udara pegunungan. Di dalam kapel yang dihiasi bunga-bunga liar, sekitar 100 tamu undangan duduk dengan hikmat. Mereka bukan hanya keluarga dan kerabat, tapi juga teman-teman dekat, termasuk Bu Siti dan beberapa karyawan Warjio Group yang telah mendukung Adi dan Elsa sejak awal. Di depan altar, Adi berdiri dengan gagah mengenakan tuxedo hitam sederhana namun elegan. Di sampingnya, Pak Warjio yang akan memberikannya ewei, sebuah simbol penerimaan penuh sebagai bagian dari keluarga. Tenang, nak, bisik Pak Warjio sambil menepuk bahu Adi yang tegang. Hari ini adalah hari kebahagiaanmu. Adi mengangguk. Matanya berkaca-kaca saat melihat ke arah pintu masuk kapel. Terima kasih untuk segalanya, Pak. Saat musik Canon in D mulai mengalun, semua tamu berdiri. Di ujung Aisley, Elsa muncul dengan didampingi ibunya. Gaun pengantinnya sederhana namun memesona, tanpa hiasan berlebihan, mencerminkan kepribadiannya yang apa adanya. Tapi yang paling mencuri perhatian adalah senyumnya yang berbinar dan langkahnya yang mantap, tanpa tongkat, tanpa bantuan, berjalan sendiri menuju altar. Saat Elsa sampai di depan altar, Ibu Warjio dengan air mata bahagia mencium kening putrinya sebelum duduk. Tangan Elsa kemudian diserahkan pada Adi. Jagalah dia baik-baik, bisik Ibu Warjio pada Adi. Dengan segenap jiwa dan ragaku, Bu, jawab Adi dengan suara bergetar penuh emosi. Upacara pernikahan berlangsung sederhana namun penuh makna. Saat pertukaran sumpah, suara Adi terdengar jelas dan tegas. Elsa, aku bersumpah mencintaimu bukan karena kekayaanmu, tapi karena kekuatanmu. Bukan karena latar belakangmu, tapi karena masa depan yang ingin kita bangun bersama. Elsa menjawab dengan mata berlinang. Adi, kamu mengajariku bahwa cinta sejati melampaui segala batasan. Kamu tidak hanya menyembuhkan tubuhku, tapi juga menyembuhkan hatiku yang skeptis. Setelah pertukaran cincin dan ciuman pengantin, tepuk tangan meriah menggema di seluruh kapel. Tapi puncak kejutan datang ketika Pak Warjio naik ke mimbar. Hadirin sekalian, mulainya dengan suara mengharukan. Hari ini bukan hanya tentang pernikahan dua insan, tapi juga tentang awal dari sebuah mimpi yang mereka bangun bersama. Ia berpaling pada Adi dan Elsa. Sebagai hadiah pernikahan, aku tidak akan memberikan kalian uang atau properti. Sebaliknya, aku mendanai penuh klinik fisioterapi tradisional modern pertama kalian, LAD Healing Center, di mana kalian berdua bisa melanjutkan warisan penyembuhan yang telah mempertemukan kalian. Elsa dan Adi saling berpandangan, tak percaya dengan kejutan itu. Ayah. Elsa tak bisa melanjutkan, terlalu terharu. Di klinik ini, lanjut Pak Warjio, Adi akan mengembangkan ilmu tradisional warisannya dengan peralatan modern, sementara Elsa akan menangani manajemen dan pengembangannya. Ini adalah awal dari warisan kalian sendiri. Pesta pernikahan dilanjutkan di taman di luar kapel. Dalam suasana santai dan akrab, Adi dan Elsa berkeliling menyapa tamu-tamu mereka. Lihat, bisik Elsa pada Adi sambil menunjuk ke sebuah sudut di mana ibunya sedang berbincang hangat dengan Bu Siti. Dunia-dunia yang berbeda akhirnya bisa bersatu. Yang paling mengharukan adalah ketika Ibu Adi, yang kini kondisinya sudah membaik berkat pengobatan yang didanai Pak Warjio, mendekati mempelai dengan didampingi perawat. Nak, ucap Ibu Adi dengan suara lemah namun bahagia, sambil memegangi tangan Adi dan Elsa. Kakek pasti sangat bangga padamu. Kau tidak hanya menghidupi warisan ilmunya, tapi juga menemukan cinta sejati. Sore itu, saat matahari mulai terbenam memercikan cahaya jingga keemasan di permukaan danau, Adi dan Elsa berdiri berpelukan di tepi air. Apakah kau pernah membayangkan semua ini akan terjadi? Tanya Elsa, kepalanya bersandar di bahu Adi. Tidak pernah, jawab Adi jujur. Ketika aku pertama kali mendatangi rumahmu, yang kupikirkan hanya bagaimana membantumu berjalan lagi. Tidak pernah terbayang akan berakhir seperti ini. Elsa mengangkat wajahnya, matanya berbinar. Kau tidak hanya membantuku berjalan lagi, Adi. Kau membantuku terbang. Kau menunjukkan padaku bahwa cinta sejati itu buta terhadap latar belakang, buta terhadap status sosial. Cinta hanya melihat hati. Mereka berpelukan lebih erat, menyaksikan matahari terbenam yang seolah menutup chapter lama dan membuka chapter baru dalam hidup mereka. Keesokan harinya, foto pernikahan mereka menghiasi berbagai media. Tapi yang paling viral bukanlah foto-foto mewah, melainkan sebuah candid shot di mana Adi dan Elsa tertawa lepas sambil menari di tengah taman, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman dari berbagai latar belakang, sebuah perlambang sempurna dari cinta yang menyatukan perbedaan. Dan di sebuah ruko strategis di kawasan Jakarta Selatan, sebuah plang besar, LAD Healing Center, mulai dipasang. Di dalamnya, Adi dan Elsa sudah mulai merencanakan ruang-ruang terapi, sambil sesekali saling tersenyum, mengingat perjalanan tak terduga yang membawa mereka dari sebuah kamar sakit ke pelaminan, dan kini ke awal dari mimpi bersama mereka. Mereka mungkin berasal dari dunia yang berbeda, tapi seperti yang selalu dikatakan Adi, cinta sejati dan kebaikan hati bisa lahir dari tempat yang paling tak terduga. Dan kisah mereka adalah bukti abadi dari kata-kata itu.